اصطفى واختاره من العباد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله هر الكرام البررة وصحبه منتخبين الخيار. أما بعد. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة من أسس هذه المؤسسة جماعة الإخوان وأصولهم وفورهم وإلى حضرة أهالي قبور من حضر بهذا المجلس المبارك ومن بان هذه الولاية خصوصا كأهل إسلاميا وإلى حضرة كأهل ممanahan pada Senopati Sultan Agung وإلى حضرة yang aman muratakan arum وإلى حضرة yang pangeran Sambernyawa وإلى حضرة خصوصا إلى روحي جاي حجي محمد النبي ولجميع مشايخنا الكرام سلسلة جمع الكتب وجميع الأسئلة وسلسلة دلائل الخيرات وإلى حضرة السادي وروحي أبي وأمي وسهري وزوجة ابن عبد الله محمد فقيه وعبد الرحمن علي أحمد من في بدنها وأصول المغرب ولجمع ولجميع إخواننا وأخواتنا تلاميذنا خصوصا في كرامة لهم الفاتحة. Ini memuliakan Bapak Ketua Yayasan Jamaatul Ikhwan, semoga pengurus yayasan semuanya serta para guru asatidah diberi kemuliaan dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua hajatnya dan sekolah yayasan ini menjadi sebuah lembaga yang semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para wali santri, para wali murid yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah sore hari ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum masuk bulan Ramadan, dan kami akan menyampaikan 2 ayat lagi yang berhubungan dengan puasa. Jadi sak Quran itu kata asyam itu disebut 3 kali. Nah, pertemuan kemarin kami sampaikan tafsirnya 1 ayat, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, sore hari ini kami akan menyampaikan dari kitab An-Nukat wal Uyun atau Tafsir Mawardi, yaitu ayat tentang apa saja yang diharamkan bagi orang yang puasa dan tidak diperbolehkan bagi orang yang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin. Uhilla dan halalake lakum mamaring sira kabeh. Jadi kalau ada di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu, ini surat Al-Baqarah ayat 187. Kalau ada kalimat di dalam Al-Quran kok menggunakan kalimat lakum, berarti insya Allah banyak kemudahan dan tidak sulit melaksanakannya. Jadi karakter lakum sama alaikum. Kutiba alaikumusiyam, berarti apa? Orang puasa itu kalau gak hati-hati cenderung pahalanya hilang semua. Tapi kalau kalimatnya lakum dalam ilmu tafsir, maka perkara ini perkara yang mudah dan menyenangkan. Apa? Lain atas suyaming dan mengini piro-piro poso opo arrofasu mod ngano aham gila nisai kemarin piro-piro bujuni sira kabeh paham niku napa wis paham ya. Jadi di malam hari bulan Ramadan diperbolehkan untuk melakukan yaitu senggama dengan istri. Loh Pak, ayat ini kok turun? Kenapa ayat ini turun? Di dalam tafsir An-Nukat wal Uyun dibunetikan kanal muslimuna qabla an tanzila hadhihi ayat idza shall isya al-akhirah harum 'alaihim at-ta'am wasyarab wan nisa. Karena zaman dulu ketika tahun kedua Hijriah awal-awal puasa disyariatkan, orang itu kalau puasa maka tidak boleh bersenggama dengan istrinya baik di malam hari maupun di siang hari. Terus turun ayat niki bahwasanya enggak, kalau malam hari tetap boleh melakukan senggama dengan istri. Ilan nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri-istri itu adalah pakaian bagi laki-laki dan suami itu adalah pakaian bagi para istri. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum. Makanya manusia itu hendaknya dikhitan, nggak boleh nggak dikhitan. Khitan itu syariatnya Nabi Muhammad. Nanti saya tidak dihitan nih, bukan ya? Nabi Ibrahim dihitan apa pinter Pak? 80 tahun, Masya Allah. Nabi Ibrahim dihitan apa 80 tahun? Ibu-ibu juga wajib dihitan, sama dihitan ya, sama ya. Nah ini, nak buatan dihitan, tegak kitab Hasyah Syahwani, perempuan itu kalau nggak dihitan bahaya, ya, akan menjadi macan diranjang.
aduh kamu balak pengenan kan gitu. Makanya kenapa kok ibu-ibu itu harus dihitan? Biar nafsunya berkurang. Kalau laki-laki jelas yang dihitan itu bagian kulfahnya itu yang kelihatan. Lah bagi ibu-ibu yang dihitan bagaimana? Bilir itu adalah yaitu al-lahmu, daging yang menjulang seperti tanduk, seperti apa? Seperti canggernya ayam jago yang ada di sekitar farji. Itu hendaknya dipotong sedikit. Biar apa? Biar semangatnya untuk senggama berkurang. Nafsunya rata terlalu gede. Paham ya? Pak, apa akibatnya kalau tidak dihitan? Di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dijelaskan, laki-laki yang tidak dihitan, maka ketika meninggal dunia dia tidak perlu dimandikan, langsung disolati lid darurat, langsung dimakamkan. Loh, kenapa? Karena kalau orang itu nggak dihitan berarti air mandi yang jenazah itu tidak mungkin bisa masuk ke dalam kulit buah kulfah, nggak mungkin. Makanya menurut Imam Syafi'i, laki-laki yang tidak dihitan maka tidak perlu dimandikan, langsung disolati dan dimakamkan. Bahkan di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, ini lebih galak lagi pendapat ini. Kalau laki-laki tidak dihitan maka langsung dimakamkan tanpa dimandikan, tanpa disolati. Ini ketika kitab Nihayatul Muhtaj. Makanya kedah dihitan. Hitan ini termasuk syariatnya Nabi Muhammad SAW. Tujami'un nisa wa ta'kuluna tashrabuna ba'da al-isya. Jadi dianjurkan nah tenggene kitab ini memang kalau makan bersama istri itu ba'da isya kalau bisa. Kalau di dalam kitab ini lebih mesra katanya. Orang kalau makan sama istri ba'da isya itu lebih mesra. Kemudian kalau bersenggama itu dianjurkan habis sholat isya ke atas. Itu lebih mesra. Kalau maghrib asam boten. Kalau ditanya, Pak, kalau misalnya buka puasanya pakai bersenggama boleh nggak? Nah ini di dalam kitab Tafsir At-Tabari, bersenggama pakai jima hukumnya boleh, tapi kurang bagus karena lidi'fin nufasa, lidi'fin nafsi, nafsunya tasik lemah. Kudune maaf sik waras seger baru kemudian bersenggama dengan istri. Ini dalam tafsir begitu, masya Allah. Dengan apa ingin kuat lama, waduh ini ijazahnya. Dungane ngeten. Allahumma syadidid dzakarikal hadid. Kenapa dire? Dulu kami ketika mondok di Kediri, di Lirboyo, di Kuakian dikasih ijazah sama Mbah Yai. Tung nak pengen kuat suwe ya jongyo. Pokoknya dereng medal saat derengnya pikiran bayangin. Pokoknya kuat suwe. Nah, niku kudune ngoten, Pak. Seorang guru tuh harus tegak di kelas, harus tegak di kamar. Tungane diputer angin nggih. Allahumma syaddidid zakari kal hadid. Masya Allah. Dibaca 1000 kali disebut insya Allah kuat. Betul ini insya Allah. Jadi kita boleh nih insya Allah. Itu ijazahnya Mbah Yai Lirboyo. Nah, semua soalnya data yang ada, kami punya data, saya punya data. Jadi perceraian itu karena kebanyakan diajukan oleh gugat cerai perempuan. Hampir 70% gugat cerai. Kenapa? Karena kurang puas dengan suami. Data di pengadilan agama, mau dipun cek saja. Kalau kebetulan meneliti masalah ini. Uhilla lakum lailatul syiyami ay yaqi ankihuhunna. Di dalam tafsirnya dikatakan min kharfaitil aswadi minal fajr. Dikatakan fataba alaikum wa afa ankum fal ana yubashiruhunna wabtahu ma kadallahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Di cuman ngeten ada ketentuan di sana kapan diperbolehkan senggama sampai jenengan itu tentunya kalau di dalam kitab apa namanya, kalau di dalam kitab Zatul Labib itu tentu jenengan harus memperkirakan kalau kira-kira tinggal 5 menit, okay? Nah, itu ini difikir dibahas. Kalau tinggal 5 menit, kok kira-kira mayasauha jenengan kira-kira biasanya metune 10 menit. Maka kalau bisa jangan senggama dengan istri.
itu akan mencarikan doyikul kolbi. Nah, boten metu kan tengah hati rasanya penasaran, gitu boten. Maka kalau bisa jangan dipaksakan. Ini ketika kita pikir. Yang kedua, tapi kalau misalnya kira-kira biasanya kulon itu selesai bersenggama dengan istri 10 menit. Kalau waktu ini masih 10 menit, lakukan betul nopo. Jadi jangan sampai menyakiti hati seorang istri. Jangan sampai, Pak, pokoknya ayo sekarang sarangan fajar. Wah, begitu. Nah, ini ada aturannya. Nah, ini di sini dikatakan tsummatin nusyama ilal lail. Makanya kalau misalnya ada orang sudah niat puasa, kalau kemudian dia bersenggama dengan istrinya, maka dengan turunnya ayat ini tidak perlu niat lagi karena niatnya sudah dianggap sah. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau ada orang itu senggama dengan istrinya, kok misalnya jenengan capek, wah senggama capek, terus kasih tumbuh-tumbuhan kali garoni pun ketilep sampai jam 8 esok bisa, maka tinggal dicabut mawon boten membatalkan puasa. Dikatakan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Cuma ngeten, kalau berhubungan, kalau misalnya jenengan dalam keadaan iktikaf, maka iktikaf itu bisa batal iktikafnya kalau jenengan itu bersenggama dengan istri. Nggak boleh. Nah, bayangannya berput Pak, nggak ada emang, kalau di Indonesia nggak ada. Karena kalau di Timur Tengah itu ngeten, kalau di Timur Tengah itu kalau sudah ulama iktikaf itu sudah lupa kadang-kadang sama istrinya, 5 hari, 6 hari lupa sama istrinya. Maka kadang-kadang istri yang datang ke masjid untuk mengajak suaminya bersenggama. Nah ini, atau Indonesia betul sampai 5 hari, 6 hari nggak usah sampai harus di gulai kepala sekolah dan ini. Kali itu, wah iktikaf 2 jam itu 2 jam iktikaf selfie-nya 10 menit kan. Gitu. Kalau di Timur Tengah begitu. Kalau jenengan melihat ya Bapak Ibu ya, orang-orang di Timur Tengah, apalagi Dzurriyyah Kanjeng Nabi itu kalau sudah ibadah itu lupa semuanya. Makanya di dalam fikih itu disyariatkan sholat khauf. Kenapa perlu ada sholat khauf di dalam Al-Quran? Karena sahabat Kanjeng Nabi itu kalau sudah sholat lupa segalanya. Bayangkan Sayyidina Ali ketika sedang sholat itu jamaahnya itu memanjang sepanjang kurang lebih 200 meter. Dan Abdurrahman ibn Muljam ketika maju bawa pedang dengan PD-nya, tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang melihat. Bahkan Sayyidina Ali itu merasa kesakitan setelah beberapa saat setelah salat. Kenapa? Saking khusyuknya para sahabat ibadah itu sampai lupa dengan urusan dunia. Paham ya? Makanya terus disyariatkan menurut ini. Maka disyariatkan sholat khauf. Sholat khauf ini disyariatkan jagani kalau umat Islam terlalu khusyuk nanti diserang oleh orang kafir. Saya kira sekarang nggak berlaku sholat khauf ini, nggak berlaku. Baru Allah Akbar dah kelingan sesuk ujian. Baru Allah Akbar sesuk kelingan double RPP atau RPS. Jadi nggak perlu sholat khauf sekarang. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab ketika terkena panah, Pak, kesakitan dulu. Kemudian di dalam tafsir dikatakan, kemudian dawuh, wahai sahabatku, cabut panah di punggungku ini ketika aku sedang sholat. Maka kemudian Allah Akbar dicabuti kayak nyambuti itu, dicabuti ada 5 atau 6 dicabuti. Kemudian setelah selesai dipukul itu apa? Mau dipukul. Kamu tuh bagaimana? Tak suruh nyabuti apa panah kok nggak dicabut-cabut? Loh, sudah Sayyidina Umar ini. Loh, Masya Allah. Jadi saking khusyuknya sahabat sholat itu sampai lupa dengan sakitnya atau urusan dunia. Nah, dan makanya sholat ini adalah keadaan di mana iblis itu paling pengen menggoda. Jadi sholat itu keadaan di mana iblis itu pengen mengingatkan jenengan tentang dunia. Di dalam kitab dikatakan, kana rajulun nasiya an wa'isha. Ada seorang laki-laki, dia itu lupa naruh uangnya. Terus kepada Imam Hanafi, ya wahai Imam Hanafi, aku lupa naruh uangku di mana? Kira-kira di mana tempatnya? Kemudian Imam Hanafi dawuh, sholli raka'atain. Salat 2 rakaat dengan penuh kekhusyuan. Orang ini salat 2 rakaat sangat khusyuk sekali. Saking khusyuknya malah kelingan di mana tempat dia menaruh uang. Kenapa, Pak Bu? Karena iblis itu dengan IPK tertinggi akan diutus untuk menggoda orang yang sholatnya paling khusyuk. Tapi nak sholatnya serah khusyuk di awal ya sebagainya. Ya karena lah memuaskan lah, nggak perlu kumlot-kumlotan iblisnya. Nanti gitu. Makanya kita itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk saling menghormati satu dengan yang lain. Bayangkan,
di sini larangan tentang jima di siang hari bulan Ramadan pada bab puasa disejajarkan dengan pentingnya seorang suami dan istri selalu siap untuk saling melayani. Saya setuju. Sampai Kanjeng Nabi mengatakan ibu-ibu, dikatakan idza da'a rajulun ra'atahu, barang siapa seorang istri dipanggil oleh suaminya, kemudian sang istri itu tidak mengiyakan atau mengiyakan, maka la'anahu Allah ta'ala wa malaikatan hatta yusbiha, maka Allah dan malaikatnya akan mengazab orang tersebut sampai subuh. Nah ini makanya Syekh Ali Jum'ah mengatakan, kenapa kok perempuan itu banyak masuk nerakanya Allah? Ya, pertama perbandingannya lebih banyak perempuan pasti. Yang kedua bukan karena laki-lakinya tidak mau bersabar. Laki-laki itu harusnya mau bersabar kepada seorang perempuan. Kenapa? Karena ridho Allah biridho zauj. Ridhonya Allah itu tergantung dari ridho suami. Makanya tiang setri niku Bu, dosane sak gunung, dosane sak gunung Uhud. Nak jenengan asal ridhonya suami pun adkhalahu Allah taala jannata bila hisabin wala adzabin. Jenengan masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Masih dosane kuat. Setiap dinten istiqomah ngrasani tonggo, tapi nak jenengan asal ridho suami langsung asih surga Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Jenengan nak boten percados dulu ketika kami masih di pesantren gitu kan, di Liriboyo itu kan ini kamar kulon itu sampai sudah kuburan semua. Jadi kalau ada orang kok meninggal dunia agak-agak ahli maksiat itu kita taleni, kita ke kamar. Itu biasanya di malam pertama, ke-7, ke-3, ke-7, 1, 3, 7, 40 itu gerak-gerak gitu, pasti bergerak-gerak pasti. Nah terus dikasih kembang, kasih bunga di atasnya, atau didoakan bacakan Yasin atau apa itu langsung nanti ini diem. Nah ini untuk biar jenengan tambah yakin bahwa siksa kubur itu sama. Ada seorang yang meninggal dunia terus wah pokoknya tetangga-tetangganya itu dingimpeni. Kalau betul nyebut dari mana, tapi ini kami pulang nangani kasus kalau. Nah itu wah tetangganya dimimpeni semuanya. Gampang. Kalau pengen gak dimimpeni, tetangga-tetangganya kan mimpi bentuk pocong. Gampang Pak Lurah sebenarnya. Besok pagi orang tuanya suruh datang ke makamnya bilang, nak, ibu gak ridho kalau kamu gentayangan. Malamnya mimpi lagi Pak, tapi gak bentuk pocong-pocong lagi, bentuknya seperti manusia yang bahagia. Dan besok lagi ada godaan-godaan di kampung tersebut. Kenapa? Karena anak itu ridhonya pada orang tua, istri pada suami. Ini kunci. Karena jenengan kalau pengen pun pokoknya di ACC surganya Allah tanpa hisab, yang selalu minta ridho orang tua. Kalau ibu-ibu berarti minta ridho pada suami. Niki. Fal'ana bashiruhunna ay ankihuhunna. Wabtahu maka wallahu lakum. Jadi kedua-duanya itu harus saling mendukung satu dengan yang lain. Tidak bisa kalau misalnya dipaksakan kehendak seorang istri harus taat sama suami terus, tidak. Semuanya harus saling bersama. Maka dikatakan khiyarukum min ahli. Sebaik-baik suami itu suami yang selalu memuliakan istrinya. Alhamdulillah. Sebaik-baik suami. Makanya dari ayat khiyarukum ini Imam Syafi'i itu kan dalam fikihnya berpendapat, Imam Syafi'i, bahwa tugasnya istri apa? Melahirkan. 2 apa? Melahirkan. 3 apa? Melahirkan. Saya setuju dengan 3 apa nih guru-guru fikih sini. Fakri, Fathul Qori, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Kitab-kitab kuning buka mana? Dan ketika suami menyuruh istrinya untuk melakukan ghusalatus suhun atau mencuci piring atau mikmil akoh atau cendok, maka suami harus memberikan muknatik kepada istrinya. Apa? Gaji UMR kepada istri. Ketika seorang suami menyuruh istrinya untuk nyusui bayinya, maka setiap berapa gelas disusukan tadi, suami wajib menggaji istrinya. Di semua kitab saya kira semua sama, betul-betul khilaf. Yang ketiga, kalau istri disuruh nyapu, wah bapak-bapak telek-telek semua ini. Oh betul ya.
Nah, maksudnya saya ingin mengatakan di sini memang Islam itu memuliakan seorang perempuan. Yang ketiga, seorang suami kok nyuruh istrinya untuk nyapu atau nyuci baju sampean, maka seorang suami wajib menggaji UMR istrinya. Itu kalau madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Cuma negara kita Undang-Undang 1 tahun 74 itu Pak, khusus pada pasal apa nafkah, kalau saya melihat itu menggunakan madhab Imam Maliki. Imam Maliki itu sing penting wong wedok ikhlas nggih tidak dihukumi dosa. Jadi bapak-bapak aman nggih. Orang nafkah aman karena pasal itu pakai madhab Maliki. Ya. Mungkin saat itu anggota DPR-nya banyak laki-laki. Jadi pakai madhab yang mudah. Bayangkan kalau pakai madhab Syafi'i itu masya Allah sulit sekali. Dan tugasnya perempuan sesuai tiktokan terus sesuai pengaman, masya Allah. Nah sekarang di internet saya membuka terang-terang aja, undang-undangnya ya damai-damai aja. Berarti kan ibu-ibu ridho, gini apa tadi? Kalau ridho berarti apa? Sudah sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madhab Maliki itu madhab sing gampangan. Boy gak angel lah, gak angel. Boy mau itu diparingi nafkah berapapun ikhlas ya sudah nggak dosa. Kalau madhab Syafi'i tadi detail sekali. Nyusui anak wajib digaji, nyuci piring wajib digaji, nyuci baju wajib digaji. Kalau madhab Syafi'i itu detail sekali dan banyak sekali. Madhab Maliki enteng. Contohnya nih, nanti kami sampaikan misalnya minggu kemarin orang yang sudah tua renta, kalau dia tidak puasa maka wajib bayar tiap hari satu mut beras atau 7 ons beras. Madhab Syafi'i, madhab Maliki betul. Pokoknya kalau sudah tua renta ya udah nggak bayar apa-apa. Seorang apa nih ini ibu-ibu yang menyusui atau mengandung kok nggak puasa, maka menurut Ba'dul Malikiyah atau di dalam kitab Rahmatul Ummah maka cukup membayar fidyah, tidak perlu mengqadha puasa. Ada yang betul nih? Ringan Imam Malik. Imam Malik ini ku madhab sing santai. Misalnya ngeten, di madhab Malik ini bentuknya air musta'mal. Misalnya sedang wudhu, kok ditadai tinggi wudhu boleh tiang sana, ditadai tinggi wudhu boleh, maka tidak ada air musta'mal. Misalnya ngeten, dan tidak dalam madhab Maliki itu tidak ada air najis kecuali harus berubah. Dengan kagungan toyo sak gelas, air segelas ini kejatuhan, misalnya air segelas ini ditetesi pipis, tes 3 tetes, kira-kira susu segelas tadi berubah betul mana nih? 3 tetes, betul. Maka dalam madhab Maliki tidak najis hukum, boleh tetap diminum. Nah, dalam madhab Syafi'i, wah itu najis gitu, masya Allah. Itu madhab Imam Maliki. Bon, Bapak Ibu yang saya muliakan, di sore hari ini kita akan menyampaikan mubtilatus shaum dari ayat tadi. Apa saja sih yang membatalkan puasa itu? Setelah kemarin kita belajar arkanus shaum. Yang pertama adalah kita harus mengetahui batalnya puasa itu ada 2. Satu, batal pahalanya puasa, tapi puasanya sah. Yang kedua, batal puasanya apalagi pahalanya puasa. Nah, adapun yang membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa, tapi puasanya tetap sah, itu ada 6 di dalam kitab ini. Yang pertama adalah hibah. Hibah itu apa sih Pak? Pengertian hibah itu apa? Hibah itu adalah zikruka akhokal muslim bima yakrahu walaupun taswadikon. Hibah itu menyebut tentang permasalahan orang lain. Ketika orang lain tersebut dengar, kira-kira dia akan tidak suka, maka itu namanya hibah. Walaupun jenengan itu benar, walaupun jenengan niatnya bagus, namanya hibah. Maka hati-hati kalau kita memikirkan urusan orang lain. Kita punya niat baik, tapi jadinya hibah kalau dia tidak suka. Amin. Maka jangan hibah. Hibah sama zina dosanya besar mana Bapak Ibu? Hibah. Li'annal hibah asyaddu minaz zina. Hibah 1 kali dosanya lebih besar daripada zina. Jadi di dalam kitabnya Syekh Abu Thawr Al-Bukhari dikatakan bahkan andaikan ada orang hibah 100 kali, andaikan ada orang yang zina 100 kali dibandingkan dengan hibah 1 kali, maka di mata Allah lebih berat dosanya orang yang hibah 1 kali. Mau dibilang ini, makanya ampun perasaan deh. Ampun kerasane urusan tiang sah sendiri. Paling penak itu merasani atasan, gitu betul gitu. Emang ini dalili, Pak. Ini dalili. Nah, ini kitab Qisatul Mi'raj niku
ada orang yang suliban, disalib, dibakar pakai gelugungnya neraka jahanam. Jibril, manhum, siapa mereka wahai Jibril? Kata Jibril, mereka itu kanjeng Nabi, orang-orang yang suka menjelek-jelekkan atasannya di belakang, ngelek-ngelek atasannya di belakang, atau yang kedua, suka melaporkan kesalahan temennya kepada atasan. Senang apa namanya? Tunggak cucu di ampun ngantos, jadi ampun ngantos, masya Allah. Yes, ditungake lah. Kalau ada atasan yang kurang tepat ditungake, sing saya ya ditungake sing saya. Mungkin yang salah saya, yang salah saya, bukan dia yang salah. Kayak guru-guru kami di ulama-ulama di Timur Tengah itu begitu. Jadi ada salah satu guru kita namanya Syekh Said Ramadan Al-Buti. Ya, Syekh Buti itu ya gurunya siapa? Ustaz Syekh Buti juga, gurunya Gus Yassin juga. Tahun 2014 ya, atau 2013. Beliau sedang ngisi ceramah di Damaskus, Masjid Damaskus di Suriah. Ketika diceramah terus dibom, dua kali dibom, semua beberapa meninggal dunia. Tapi beliau dibom 2 kali nggak meninggal, masih dalam keadaan setengah sadar begitu, terus digranat. Nah kemudian beliau masih sempat sakaratul maut. Apa yang kira-kira keluar dari mulut beliau? Apakah kemudian misoi tak dungake yang membunuh saya miskin turunan lah? Tak dungake semoga yang menyakiti saya tadi hidupnya susah dunia akhirat. Lah, bukan. Dalam keadaan mulut yang masih tersisa itu beliau sempat beliau mengucapkan yang salah saya bukan dia. Mungkin dakwah saya kurang semangat, dakwah saya kurang bagus, kurang menyeluruh, sehingga apa? Orang-orang itu tidak sempat saya dakwai, sehingga dia melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini loh akhlak Nabi Muhammad SAW. Maka salah satu cucu Rasulullah namanya Syekh Ja'far As-Shadiq mengatakan, "Idza balaghaka min akhika ma tukrah fatruk bahi bi'udri ila 70 udran." Jenengan belum pantas disebut orang yang sempurna imannya di mata Allah kalau melihat orang itu belum mampu berhusnudzon bahwa dia lebih mulia daripada jenengan dengan 70 alasan. Nah ini, makanya kalau misalnya jenengan melamar-lamar RRI ya, itu ada wanita-wanita, ada sumur-sumur yang berjalan itu, masya Allah. Itu terus jenengan lihat kira-kira apa yang di dalam hati kita. Apakah diam saja? Urusan dia. Apakah kemudian ini ahli neraka? Nah, orang seperti ini adalah orang yang imannya lemah di mata Allah. Harusnya bagaimana? Kemudian jenengan menangis, ya Allah, aku setiap kalau terjadi para pezina seperti ini, para PSK seperti ini, para peminum arak seperti ini, yang salah bukan mereka. Mereka pantas menjadi ahli surga, ya Allah. Yang salah saya, ya Allah. Aku sebagai tetangganya tiap malam berdoa sholat tahajud, mungkin karena tahajudku belum khusyuk, belum sempurna, sehingga doaku mendoakan mereka tidak pernah kau ijabah. Yang salah bukan mereka, saya yang salah, ya Allah. Nah, orang yang selalu menyalahkan dirinya seperti itu di mata Allah lagi, bukan di mata manusia, maka surga Ashabul Kahfi. Nah, aku belum tentu masuk surga. Maka beliau mengatakan, walaupun anjing ini kelihatannya najis, tapi mungkin lebih mulia di mata Allah daripada diri. Makanya dia pulang sampai rumah, wahai bapak, aku tidak menemukan orang yang lebih buruk daripada diriku. Nah, bukannya kemarin kamu pede sekali? Iya. Kenapa? Karena menurutku aswa'u man fil ardi begini. Orang yang lebih buruk, orang yang paling buruk di dunia ini hari ini adalah diriku. Kenapa? Kata Rasulullah, tidak ada orang yang lebih buruk di mata Allah dan Rasulullah melebihi orang yang mencari keburukan orang lain. Naudzubillah ini gitu Pak. Jadi besok kalau jenengan mau sudah punya anak, sudah mau di mana-mana mau ceramah, cek dulu. Kira-kira ada nggak yang lebih buruk daripada kamu? Oh banyak Pak, berarti belum siap. Hibah. Yang kedua namimah, adu domba. Namimah itu apa? Naklul kalam because diiko ilfitnah. Jadi memindah ucapan atau menyampaikan ucapan dalam rangka menimbulkan persekutu. Nah, yang ketiga katib ngapusi. Ngapusi ini termasuk perbuatan yang menghilangkan pahala puasa. Waduh, nagai proposal begini mawon. Nah, dalam proposal dalu mawon nggak siang-siang. Waduh, susah. Pertama bagian administrasi. Ya ini ya ampun ya, apa adanya kamu. Kemudian yang keempat adalah an-nadhar. Niki yang keempat bapak-bapak nggih. An-nadhar li tafaquhi man latafa wa ikhtarahu min al-ibad
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi huril kiramil bararah wa sahbihi muntakhabin al khiyarah amma ba'dah. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati man assasa hadhihi al-muassasah jama'atul ikhwan wa usulihim wa furihim wa ila hadrati ahli kuburi man hadara bihadal majlisul mubarak wa man bana hadhihi wilayah khususan jahil islawiyan wa ila hadrati kakek memanahan bana-bana senopati sultan agung wa ila hadrati yang aman muratakal arum wa ila hadrati yang pangeran sambil nyawa wa ila hadrati khususan ila ruhi jai haji Muhammadiyan Nafi wa li jami' masyayikhina al-kiram silsilati jam'il putri wa jami'il asadat wa silsilati dalailul khairat wa ila hadratil sadi wa ruhi abi wa ummi wa syuhri wa zawjati ibn Abdullah Muhammad Faqih wa Abdurrahman Ali Ahmad wa man fi batniha wa usuli mawbari wa li jama'a wa li jami'il ikhwanana wa akhwatana dalam bidana khususan fi karangasan lahumul Fatihah. Ini muliakan Bapak Ketua Yayasan Jamaatul Ikhwan, semoga pengurus yayasan semuanya serta para guru asatidah diberi kemuliaan dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua hajatnya dan sekolah yayasan ini menjadi sebuah lembaga yang semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para wali santri, para wali murid yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah sore hari ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum masuk bulan Ramadan ya. Dan kami akan menyampaikan 2 ayat lagi yang berhubungan dengan puasa. Jadi sak Quran itu kata asyam itu disebut 3 kali. Nah, pertemuan kemarin kami sampaikan tafsirnya 1 ayat, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, sore hari ini kami akan menyampaikan dari kitab An-Nukat wal Uyun atau Tafsir Mawardi, yaitu ayat tentang apa saja yang diharamkan bagi orang yang puasa dan tidak diperbolehkan bagi orang yang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin. Uhilla dan halalake lakum mamaring sira kabeh. Jadi kalau ada di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu, ini surat Al-Baqarah ayat 187. Kalau ada kalimat di dalam Al-Quran kok menggunakan kalimat lakum, berarti insya Allah banyak kemudahan dan tidak sulit melaksanakannya. Jadi karakter lakum sama alaikum. Kutiba alaikumusiyam, berarti apa? Orang puasa itu kalau nggak hati-hati cenderung pahalanya hilang semua. Tapi kalau kalimatnya lakum dalam ilmu tafsir, maka perkara ini perkara yang mudah dan menyenangkan. Apa? Lain atas suyaming dan mengini piro-piro poso apa arrofasu mod ngano aham gila nisa kemarin piro-piro bujuni sira kabeh aham niku napa wis paham ya Mbak. Jadi di malam hari bulan Ramadan diperbolehkan untuk melakukan yaitu senggama dengan istri. Loh Mbak, ayat ini kok turun? Kenapa ayat ini turun? Di dalam tafsir An-Nukat wal Uyun dibunetikakan kanal muslimuna qabla an tanzila hadhihi al-ayah idza shal isya al-akhirah harum 'alaihim at-ta'am wasyarab wan nisa. Karena zaman dulu ketika tahun kedua Hijriah awal-awal puasa disyariatkan, orang itu kalau puasa maka tidak boleh bersenggama dengan istrinya baik di malam hari maupun di siang hari. Terus turun ayat niki bahwasanya enggak, kalau malam hari tetap boleh melakukan senggama dengan istri. Ilan nisaikum, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri-istri itu adalah pakaian bagi laki-laki dan suami itu adalah pakaian bagi para istri. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum. Makanya manusia itu hendaknya dikhitan, nggak boleh nggak dihitan. Khitan itu syariatnya Nabi Muhammad. Nanti saya tidak dihitan nih, bukan ya? Nabi Ibrahim dihitan apa pinter Pak? 80 tahun, Masya Allah. Nabi Ibrahim dihitan apa 80 tahun? Ibu-ibu juga wajib dihitan, sama dihitan ya, sama ya. Nah ini, nak buatan dihitan, tegak kitab Hasyah Syahwani, perempuan itu kalau nggak dihitan bahaya, ya. Akan menjadi macan diranjang. Waduh, kamu bahaya, penginan kan.
Makanya kenapa kok ibu-ibu itu harus dihitan? Biar nafsunya berkurang. Kalau laki-laki jelas yang dihitan itu bagian kulfahnya itu yang kelihatan. Nah, bagi ibu-ibu yang dihitan bagaimana? Bidir. Bidir itu adalah yaitu al-lahmu, daging yang menjulang seperti tanduknya, seperti apa? Seperti canggarnya ayam jago yang ada di sekitar farji. Itu hendaknya dipotong sedikit. Biar apa? Biar semangatnya untuk senggama berkurang. Nafsunya rata terlalu gede. Paham ya? Pak, apa akibatnya kalau tidak dihitan? Di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dijelaskan, laki-laki yang tidak dihitan, maka ketika meninggal dunia, dia tidak perlu dimandikan, langsung disolati lid darurat, langsung dimakamkan. Loh, kenapa? Karena kalau orang itu nggak dihitan, berarti air mandi yang jenazah itu tidak mungkin bisa masuk ke dalam kulit buah kulfah, nggak mungkin. Makanya menurut Imam Syafi'i, laki-laki yang tidak dihitan maka tidak perlu dimandikan, langsung disolati dan dimakamkan. Bahkan di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, ini lebih galak lagi pendapat ini. Kalau laki-laki tidak dihitan maka langsung dimakamkan tanpa dimandikan, tanpa disolati. Jadi ketika ini kitab Nihayatul Muhtaj, makanya kedah dihitan. Hitan ini termasuk syariatnya Nabi Muhammad SAW. Tujami'una nisa wa ta'kuluna tashrabuna ba'da isya. Jadi dianjurkan ya. Nah, jadi kita ini memang kalau makan bersama istri itu ba'da isya kalau bisa. Kalau di dalam kitab ini lebih mesra katanya. Orang kalau makan sama istri ba'da isya itu lebih mesra. Kemudian kalau bersenggama itu dianjurkan habis sholat isya ke atas. Itu lebih mesra. Kalau maghrib asal boten. Kalau ditanya, Pak, kalau misalnya buka puasanya pakai bersenggama boleh nggak? Nah, ini di dalam kitab Tafsir At-Tabari, bersenggama pakai jima hukumnya boleh, tapi kurang bagus karena lidi'fin nufasa, lidi'fin nafsi, nafsunya tasik lemah. Kudune maaf sik warak seger baru kemudian bersenggama dengan istri. Ini dalam tafsir begitu, masya Allah. Tentunya apa ingin kuat lama, waduh ini ijazahnya. Dungane ngeten. Allahumma syadidid dzakarikal hadid. Kenapa dire? Dulu kami ketika mondok di Kediri, di Lirboyo, di Kewagian dikasih ijazah sama Mbah Yai. Dong, nak pengen kuat suwe ya dong yo. Pokoknya dereng medal, saat derengnya pikiran bayangin. Pokoknya kuat suwe. Nah, niku yang kuduning ngoten Pak. Seorang guru tuh harus tegak di kelas, harus tegak di kamar. Dungane diputir angin, putir angin. Allahumma syaddidid zakari kal hadid. Masya Allah. Dibaca 1000 kali disebul ki insya Allah kuat. Betul ya nih, insya Allah. Jadi kita betul nih, insya Allah. Itu ijazahnya Mbah Yai Lirboyo. Dan semua soalnya data yang ada, kami punya data, saya punya data. Jadi perceraian itu karena kebanyakan diajukan oleh gugat cerai perempuan. Hampir 70% gugat cerai. Kenapa? Karena kurang puas dengan suami. Data di pengadilan agama, mau dikontrak saja ini. Kalau kebetulan meneliti masalah ini. Uhilla lakum lailatul syiyami ay yaqi antihuhunna. Di dalam tafsirnya dikatakan min kharfaitil aswadi minal fajr. Dikatakan fata ba'alikum wa afa ankum fal ana yubashiruhunna wabtahu ma kadallahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Di cuman ngeten ada ketentuan di sana kapan diperbolehkan senggama sampai jenengan itu tentunya kalau di dalam kitab kalau di dalam kitab Zatul Labib itu tentu jenengan harus memperkirakan kalau kira-kira tinggal 5 menit okay? Nah, itu dipikir dibahas kalau tinggal 5 menit kok kira-kira mayasa'uha jenengan kira-kira biasanya metunya 10 menit maka kalau bisa jangan senggama dengan istri, itu akan mencarikan doyikul kolbi,
Nah, boten metu kan tengah hati rasanya penasaran, gitu boten. Maka kalau bisa jangan dipaksakan. Ini ketika kita pikir. Yang kedua, tapi kalau misalnya kira-kira biasanya kulon itu selesai bersenggama dengan istri 10 menit. Kok waktu ini masih 10 menit? Lakukan betul nopo. Nah, jadi jangan sampai menyakiti hati seorang istri. Jangan sampai, Pak, pokoknya ayo sekarang sarangan fajar. Wah, begitu. Nah, ini ada aturannya. Nah, ini di sini dikatakan tsumma atimmu syiyama ilal lail. Makanya kalau misalnya ada orang sudah niat puasa, kok kemudian dia bersenggama dengan istrinya, maka dengan turunnya ayat ini tidak perlu niat lagi karena niatnya sudah dianggap sah. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau ada orang itu senggama dengan istrinya, kok misalnya jenengan capek, wah senggama capek, terus kasih tumpu-tumpuan kali garoni pun ketilep sampai jam 8 esok bisa, maka tinggal dicabut mawon boten membatalkan puasa. Dikatakan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Cuma ngeten, kalau berhubungan, kalau misalnya jenengan dalam keadaan iktikaf, maka iktikaf itu bisa batal iktikafnya kalau jenengan itu bersenggama dengan istri. Nggak boleh. Bayangkan berikut Pak, nggak ada emang, kalau di Indonesia nggak ada. Karena kalau di Timur Tengah itu ngeten. Kalau di Timur Tengah itu kalau sudah ulama iktikaf itu sudah lupa kadang-kadang sama istrinya, 5 hari, 6 hari lupa sama istrinya. Maka kadang-kadang istri yang datang ke masjid untuk mengajak suaminya bersenggama. Nah ini, atau Indonesia betul sampai 5 hari, 6 hari gak usah berarti. Harus di gulai kepala sekolah kan ini. Wah iktikaf 2 jam itu 2 jam iktikaf selfie-nya 10 menit. Ini. Kalau di Timur Tengah begitu. Kalau jenengan melihat ya Bapak Ibu ya, orang-orang di Timur Tengah, apalagi durian Kanjeng Nabi itu kalau sudah ibadah itu lupa semuanya. Makanya di dalam fikih itu disyariatkan sholat khauf. Kenapa perlu ada sholat khauf di dalam Al-Quran? Karena sahabat Kanjeng Nabi itu kalau sudah sholat lupa segalanya. Bayangkan Sayyidina Ali ketika sedang sholat itu jamaahnya itu memanjang sepanjang kurang lebih 200 meter. Dan Abdurrahman ibn Muljam ketika maju bawa pedang dengan PD-nya, tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang melihat. Bahkan Sayyidina Ali itu merasa kesakitan setelah beberapa saat setelah salat. Kenapa? Saking khusyuknya para sahabat ibadah itu sampai lupa dengan urusan dunia. Paham ya? Makanya terus disyariatkan menurut ini. Maka disyariatkan sholat khauf. Sholat khauf ini disyariatkan jagani kalau umat Islam terlalu khusyuk nanti diserang oleh orang kafir. Saya kira sekarang nggak berlaku sholat khauf ini, nggak berlaku. Baru Allah Akbar dah kelingan sesuk ujian. Baru Allah Akbar sesuk kelingan double RPP atau RPS. Jadi nggak perlu sholat khauf sekarang. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab ketika terkena panah, Pak, kesakitan. Kemudian di dalam tafsir dikatakan, kemudian dawuh, wahai sahabatku, cabut panah di punggungku ini ketika aku sedang sholat. Maka kemudian Allah dicabuti kayak nyabuti, ada 5 atau 6 dicabuti. Kemudian setelah selesai dipukul itu apa? Mau dipukul. Kamu tuh bagaimana? Tak suruh nyabuti apa panah kok nggak dicabut-cabut? Loh, sudah Sayyidina Umar ini. Loh, Masya Allah. Jadi saking khusyuknya sahabat sholat itu sampai lupa dengan sakitnya atau urusan dunia. Nah, dan makanya sholat ini adalah keadaan di mana iblis itu paling pengen menggoda. Jadi sholat itu keadaan di mana iblis itu pengen mengingatkan jenengan tentang dunia. Di dalam kitab dikatakan, kana rajulun nasiya an waq'isya. Ada seorang laki-laki, dia itu lupa naruh uangnya. Terus kepada Imam Hanafi, ya wahai Imam Hanafi, aku lupa naruh uangku di mana? Kira-kira di mana tempatnya? Kemudian Imam Hanafi dawuh, sholli raka'atain, sholat 2 rakaat dengan penuh kekhusyuan. Orang ini sholat 2 rakaat sangat khusyuk sekali, saking khusyuknya malah kelingan di mana tempat dia menaruh uang. Kenapa Pak Bu? Karena iblis itu dengan IPK tertinggi akan diutus untuk menggoda orang yang sholatnya paling khusyuk. Tapi nak sholatnya serah khusyuk di awal ya sebagainya. Ya karena memuaskan lah, nggak perlu kuplot-kuplotan iblisnya. Jadi gitu. Makanya kita itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk saling menghormati satu dengan yang lain. Bayangkan,
di sini larangan tentang jima di siang hari bulan Ramadan pada bab puasa disejajarkan dengan pentingnya seorang suami dan istri selalu siap untuk saling melayani. Saya setuju. Sampai Kanjeng Nabi mengatakan, ibu-ibu, dikatakan idza da'a rajulun ra'atahu, barang siapa seorang istri dipanggil oleh suaminya, kemudian sang istri itu tidak mengiyakan atau mengiyakan, maka la'anahu Allah ta'ala wa malaikatan hatta yusbiha, maka Allah dan malaikatnya akan mengazab orang tersebut sampai subuh. Nah, ini makanya Syekh Ali Jum'ah mengatakan, kenapa kok perempuan itu banyak masuk nerakanya Allah? Ya, pertama perbandingannya lebih banyak perempuan pasti. Yang kedua bukan karena laki-laki yang tidak mau bersabar. Laki-laki itu harusnya mau bersabar kepada seorang perempuan. Kenapa? Karena ridho Allah biridho zauj. Ridhonya Allah itu tergantung pada ridho suami. Makanya yang setrin itu bu, dosane sak gunung, dosane sak gunung Uhud. Nak jenengan asal ridhone suami pun adkhalahu Allah taala jannata bila hisabin wala adzabin. Jenengan masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Masih dosane kuat. Setiap dinten istiqomah ngrasani tonggo, tapi nak jenengan asal ridho suami langsung asih surga Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Jenengan anggota percados dulu ketika kami masih di pesantren gitu kan, di Lirboyo itu kan ini kamar pulau ini sampai sudah kuburan semua. Jadi kalau ada orang kok meninggal dunia agak-agak ahli maksiat itu kita taleni, kita ke kamar. Itu biasanya di malam pertama, ke-7, ke-3, ke-7, 1, 3, 7, 40 itu gerak-gerak gitu, pasti bergerak-gerak pasti. Nah terus dikasih kembang, kasih bunga di atasnya, atau didoakan bacakan yasin atau apa itu, langsung nanti ini diem. Nah ini untuk biar jenengan tambah yakin bahwa siksa kubur itu sama. Ada seorang yang meninggal dunia terus wah pokoknya tetangga-tetangganya itu dingimpeni. Kalau betul nyebut dari mana, tapi ini kami pulang nangani kasus kalau nah itu wah tetangganya dimimpeni semuanya. Oh gampang, kalau pengen gak dimimpeni tetangga-tetangganya kan mimpi bentuk pocong. Gampang Pak Lurah sekali. Besok pagi orang tuanya suruh datang ke makamnya, bilang, "Duk, nak, ibu gak ridho kalau kamu gentayangan." Dah malamnya mimpi lagi Pak, tapi gak bentuk pocong-pocong lagi, bentuknya seperti manusia yang bahagia. Dan besok lagi ada godaan-godaan di kampung tersebut. Nah, kenapa? Karena anak itu ridhonya pada orang tua, istri pada suami. Ini kunci. Karena jenengan kalau pengen pun pokoknya di ACC surganya Allah tanpa hisab, yang selalu minta ridho orang tua. Kalau ibu-ibu berarti minta ridho pada suami. Niki. Fal'ana bashiruhunna ay ankihuhunna wabtahu ma wallahu lakum. Jadi kedua-duanya itu harus saling mendukung satu dengan yang lain. Tidak bisa kalau misalnya dipaksakan kehendak, seorang istri harus taat sama suami terus, tidak. Semuanya harus saling bersama. Maka dikatakan khiyarukum min ahli. Sebaik-baik suami itu suami yang selalu memuliakan istrinya. Paham ya? Sebaik-baik suami. Makanya dari ayat khiyarukum ini Imam Syafi'i ini kan dalam fikihnya berpendapat, Imam Syafi'i, bahwa tugasnya istri apa? Melahirkan. 2 apa? Melahirkan. 3 apa? Melahirkan. Loh, saya setuju dengan 3 apa nih guru-guru fikih sini. Fakri, Fathul Qori, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Kitab kuning buka mana? Dan ketika suami menyuruh istrinya untuk melakukan ghusalatus suhun atau mencuci piring atau mikmil akoh atau cendok, maka suami harus memberikan muknati kepada istrinya. Apa? Gaji UMR kepada istri. Ketika seorang suami menyuruh istrinya untuk nyusui bayinya, maka setiap berapa gelas disusukan tadi, suami wajib menggaji istrinya. Di semua kitab saya kira semua sama, betul ada khilaf. Yang ketiga, kalau istri disuruh nyapu, wah bapak-bapak telek-telek semua ini. Oh betul ya.
Nah, maksudnya saya ingin mengatakan di sini memang Islam itu memuliakan seorang perempuan. Yang ketiga, seorang suami kok nyuruh istrinya untuk nyapu atau nyuci baju sampean, maka seorang suami wajib menggaji UMR istrinya. Itu kalau madhabnya Imam Syafi'i. Cuma negara kita Undang-Undang 1 tahun 74 itu Pak, khusus pada pasal apa nafkah, kalau saya melihat itu menggunakan madhab Imam Maliki. Imam Maliki ini sing penting wong wedok ikhlas nggih tidak dihukumi dosa. Jadi bapak-bapak aman nggih. Kalau nafkah aman karena pasal itu pakai madhab Maliki. Ya. Mungkin saat itu anggota DPR-nya banyak laki-laki. Jadi pakai madhab yang mudah. Bayangkan kalau pakai madhab Syafi'i itu Masya Allah sulit sekali. Dan tugasnya perempuan sesuai tiktokan terus sesuai pengaman Masya Allah. Sampai sekarang di Indonesia saya membuka terang-terang aja, undang-undangnya ya damai-damai aja. Berarti kan ibu-ibu ridho, tidak apa tadi? Kalau ridho berarti apa? Sudah sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madhab Maliki itu madhab sing gampangan. Boy keangel lah, keangel. Boy mau itu diparingi nafkah berapapun, ikhlas ya sudah nggak dosa. Kalau madhab Syafi'i tadi detail sekali. Nyusui anak wajib digaji, nyuci piring wajib digaji, nyuci baju wajib digaji. Kalau madhab Syafi'i itu detail sekali dan banyak sekali. Madhab Maliki enteng. Contohnya nih, nanti kami sampaikan misalnya minggu kemarin orang yang sudah tua renta, kalau dia tidak puasa maka wajib bayar tiap hari satu pot beras atau 7 ons beras. Madhab Syafi'i, madhab Maliki betul. Pokoknya kalau sudah tua renta ya udah nggak bayar apa-apa. Seorang apa nih sekarang ini ibu-ibu yang menyusui atau mengandung kok nggak puasa, maka menurut Ba'dul Malikiyah atau di dalam kitab Rahmatul Ummah maka cukup membayar fidyah, tidak perlu mengqadha puasa. Ada yang betul nih? Ringan Imam Malik. Imam Malik ini ku madhab sing santai. Misalnya ngeten, di madhab Malik ini betul air mustamal. Misalnya sedang wudhu, kok ditandai tinggi wudhu boleh tiang sana, ditandai tinggi wudhu boleh, maka tidak ada air mustamal. Misalnya ngeten, dan di dalam madhab Maliki itu tidak ada air najis kecuali harus berubah. Dengan kandungan toyo sak gelas, air segelas ini kejatuhan, misalnya air segelas ini ditetesi pipis, tes 3 tetes, kira-kira susu segelas tadi berubah betul warnanya 3 tetes, betul. Maka dalam madhab Maliki tidak najis hukum, boleh tetap diminum. Nah, dalam madhab Syafi'i, wah itu najis gitu. Itu madhab Imam Maliki. Bon, Bapak Ibu yang saya muliakan, di sore hari ini kita akan menyampaikan mubtilatus shaum dari ayat tadi. Apa saja sih yang membatalkan puasa itu? Setelah kemarin kita belajar arkanus shaum. Yang pertama adalah kita harus mengetahui batalnya puasa itu ada 2. Satu, batal pahalanya puasa, tapi puasanya sah. Yang kedua, batal puasanya apalagi pahalanya puasa. Nah, adapun yang membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa, tapi puasanya tetap sah, itu ada 6 di dalam kitab ini. Yang pertama adalah hibah. Hibah itu apa sih Pak? Pengertian hibah itu apa? Hibah itu adalah dzikruka akhokal muslim bima yakrahu walaupun tasodikon. Hibah itu menyebut tentang permasalahan orang lain. Ketika orang lain tersebut dengar, kira-kira dia akan nggak suka, maka itu namanya hibah. Walaupun jenengan itu benar, walaupun jenengan niatnya bagus, namanya hibah. Maka hati-hati kalau kita memikirkan urusan orang lain. Kita punya niat baik, tapi jadinya hibah kalau dia tidak suka. Paham ya? Maka jangan hibah. Hibah sama zina dosanya besar mana Bapak Ibu? Hibah. Li'annal hibah asyaddu minaz zina. Hibah 1 kali dosanya lebih besar daripada zina. Jadi di dalam kitabnya Syekh Abu Thawr Al-Bukhari dikatakan, bahkan andaikan ada orang hibah 100 kali, andaikan ada orang yang zina 100 kali dibandingkan dengan hibah 1 kali, maka di mata Allah lebih berat dosanya orang yang hibah 1 kali. Mau dibilang ini, makanya ampun perasaan deh, ampun kerasane urusan tiang sendiri. Paling penak itu merasani atasan, gitu betul gitu. Emang ini dalili, Pak. Ini dalili. Nah, gini kita Qisatul Mi'raj niku
ada orang yang suliban, disalib, dibakar pakai gelugungnya neraka jahanam. Jibril, manhum, siapa mereka wahai Jibril? Kata Jibril, mereka itu kanjeng Nabi, orang-orang yang suka menjelek-jelekkan atasannya di belakang, ngelek-ngelek atasannya di belakang, atau yang kedua, suka melaporkan kesalahan temennya kepada atasan. Senang apa namanya? Tunggak cucu. Di ampun atas, jadi ampun atas, masya Allah. Yes, ditunake lah. Kalau ada atasan yang kurang tepat ditunake, siksa saya, ya ditunake siksa. Mungkin nggak salah saya, yang salah saya, bukan dia yang salah. Makanya guru-guru kami di ulama-ulama di Timur Tengah itu begitu. Jadi ada salah satu guru kita namanya Syekh Said Ramadan Al-Buti. Yang Syekh Buti itu ya gurunya siapa? Ustaz Syekh Buti juga, gurunya Gus Yassin juga. Tahun 2014 atau 2013 beliau sedang isi ceramah di Damaskus, Masjid Damaskus di Suriah. Ketika diceramah terus dibom, dua kali dibom, semua beberapa meninggal dunia. Tapi beliau dibom 2 kali nggak meninggal, masih dalam keadaan setengah sadar begitu, terus digranat. Nah kemudian beliau masih sempat sakaratul maut. Apa yang kira-kira keluar dari mulut beliau? Apakah kemudian miso tak dongake yang membunuh saya miskin turun tak dongake semoga yang menyakiti saya tadi hidupnya susah dunia akhirat? Lah, bukan. Dalam keadaan mulut yang masih tersisa itu beliau sempat beliau mengucapkan yang salah saya bukan dia. Mungkin dakwah saya kurang semangat, dakwah saya kurang bagus, kurang menyeluruh, sehingga apa? Orang-orang itu tidak sempat saya dakwai, sehingga dia melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini loh akhlak Nabi Muhammad SAW. Maka salah satu cucu Rasulullah namanya Syekh Ja'far As-Shadiq mengatakan, "Idza balaghaka min akhika ma tukrah fatlub wahi ka'udri ila sab'ina udran." Jenengan belum pantas disebut orang yang sempurna imannya di mata Allah kalau melihat orang itu belum mampu berhusnudzon bahwa dia lebih mulia daripada jenengan dengan 70 alasan. Nah ini makanya kalau misalnya jenengan melamah-melamah tak RRI ya, itu ada wanita-wanita, ada sumur-sumur yang berjalan itu, masya Allah. Itu terus jenengan lihat kira-kira apa yang di dalam hati kita. Apakah diam saja? Urusan dia. Apakah kemudian ini ahli neraka? Nah, orang seperti ini adalah orang yang imannya lemah di mata Allah. Harusnya bagaimana? Kemudian jenengan menangis, ya Allah, aku setiap kalau terjadi para pezina seperti ini, para PSK seperti ini, para peminum arak seperti ini, yang salah bukan mereka. Mereka pantas menjadi ahli surga, ya Allah. Yang salah saya, ya Allah. Aku sebagai tetangganya tiap malam berdoa sholat tahajud, mungkin karena tahajudku belum khusyuk, belum sempurna, sehingga doaku mendoakan mereka tidak pernah kau ijabah. Yang salah bukan mereka, saya yang salah, ya Allah. Nah, orang yang selalu menyalahkan dirinya seperti itu di mata Allah lagi, bukan di mata manusia, maka